Kembali lagi dengan saya Bovan. Hari ini tanggal 20 September saya akan melakukan perjalanan dari Norwegia menuju Swedia. Jarak tempuh sekitar 200 km. Dan kali ini saya akan menggunakan transportasi darat dari dan menuju Swedia. Nah, untuk lokasi pertama saya berada di Finnsnes. Ini salah satu kota di ujung utara Norwegia. Sekarang saya lagi menunggu bus ya. Busnya untuk ke Narvik. Narvik itu salah satu kota juga perbatasan antara Norwegia dan Swedia. Jadi untuk sekarang kurang lebih sekitar jam 11.45 bus itu akan berangkat ke Narvik. Jadi masih ada sekitar 10 menit lagi sebelum kita berangkat. Kali ini saya akan membagi kisah dan trik dan tips bagaimana untuk menggunakan moda transportasi jika kalian traveling sendirian di satu negara, terkhusus untuk di Norwegia dan Swedia. Nah guys, jadi ini busnya udah nyampe, jadi kita langsung aja naik ya. Untuk tiket sendiri saya udah booking online. Ini dia. Halo. Oke. So jadi ini tiket online-nya saya udah booking. Jadi untuk dari kota Finnsnes menuju Narvik itu sekitar 123 kron. Itu sekitar 200 ribuan lah. Untuk perjalanan tempuh sekitar 3 jam menuju Narvik. Jadi ini penempatan busnya lumayan oke sih. Seperti rata-rata bus-bus di Eropa, cuman dia jauh lebih simpel ketimbang Flixbus. Kalau kalian tahu, Flixbus itu juga bus antar negara Uni Eropa. Nah, kita bisa lihat di sini ada tempat untuk taruh tas, kursinya seperti ini. Terus dia nggak ada toilet, ada toilet. Dia juga punya toilet ya. Kita bisa tengok. Oh, masih kekunci kayaknya. Ada orang di dalam. Jadi seperti bus antar provinsi sih kalau di Indonesia ya. Namun kalau untuk bus antar kayak antar village gitu atau antar kampung biasanya jauh lebih kecil ketimbang bus seperti ini. Dia lebih ke minibus, hanya untuk sekitar kapasitas 10 orang. Jadi untuk jarak antar kota yang lebih dari 1 jam perjalanan biasa busnya besar kayak gini. Gitu. Kita bisa lihat juga di sini ada hampir sama seperti bus-bus yang lain, ada AC. Ini tombol untuk kalau kita mau stop ya. Jadi nggak kayak di Indonesia kita harus bilang bang stop bang, nggak mungkin ya kan. Speaker, terus ada TV juga. Tempat sampah kecil, tempat sampah juga ini. Terus biasanya dia juga nih, oh ya ini ada tempat charger juga. Jadi lengkap sih. Di sini juga sepertinya
tempat untuk taruh bag gitu loh. Banyak. Saya rasa sih udah sih. Cuman busnya ini jauh lebih gede ya dari Flixbus, tapi iya lebih gede dari Flixbus dikit. Cuman kalau di Flixbus itu toiletnya ada di bawah sini, cuman dia pakainya dia toiletnya ada di belakang. Jadi toiletnya nggak bisa aku review karena kekunci atau nggak tahu gimana. Yang jelas biasanya sih hampir sama, hampir sama bus-bus lainnya. Tapi kalau untuk bus yang minibus itu dia nggak nyediain toilet. Oke, jadi perjalanan tempuh tadi yang saya bilang sekitar 3 jam. Kita akan menuju Narvik. Nanti setelah di Narvik kita akan transit sebentar lalu dilanjutkan dengan kereta menuju Swedia. Jadi ikutin terus perjalanan saya. Nah, ini sudah bisa dilihat teman-teman, ini stasiun ke keretanya dari Narvik menuju Swedia. Bisa dilihat pemandangan kota Narvik, indah banget ya kan. Ini jajaran rumah-rumah khas Norwegia, rumah-rumah khas Skandinavia. Terus di sana ada hotel. Terus bentukan alamnya sih lebih ke fjord ya teman-teman. Fjord itu seperti, bisa dibilang apa ya, kayak semacam pulau yang berbukit-bukit itu, kalau kayak di Labuan Bajo semacam kayak seperti itu. Jadi kalau bisa dilihat sendiri terminalnya biasa aja ya teman-teman. Kayak waktu saya ke Polandia juga stasiun keretanya sama kayak gini. Tapi kita nggak tahu ya kalau kayak di ibu kota negaranya kayak di Oslo atau di mana, di Stockholm, Swedia mungkin jauh lebih besar karena ini kotanya kayak kota madya seperti itu, jadi nggak terlalu besar sih. Jadi ini penduduk Norwegia juga sedang duduk sambil nunggu keretanya datang. Jadi ada satu restoran juga di sini. Jadi teman-teman juga bisa sambil nunggu kereta bisa singgah dulu di sini untuk ngopi atau semacamnya. Jadi kita bisa lihat ya, ini dia penampakan stasiun keretanya. Nggak terlalu besar tapi cukup lumayan untuk segi kota yang seperti ini. Jadi hampir sama semua bentukan stasiun kereta di Eropa seperti ini ya. Kita cek bagian dalamnya. Ya, jadi bagian dalamnya seperti ini, nggak terlalu besar. Ada ruang lokernya juga. Jadi ini kalau nggak salah kita harus bayar sekitar 100 kron atau 150.000 untuk jam batas waktu tertentu. Dan ini kita bisa lihat jadwal keberangkatan. Jadi yang jam 12.35 ini itu kereta keberangkatan ke ibu kota negara Swedia, Stockholm, dan jam 5.43 ke Luleå. Jadi kita ada dua opsi, kita bisa beli offline di sini atau bisa beli online. Tapi biasanya kalau beli offline itu jauh lebih harganya jauh lebih mahal ketimbang kalau kita beli online. Jadi untuk sejauh ini semuanya oke sih. Di sini juga ada ATM, jadi kalian bisa narik uang. ATM-nya untuk Uni Eropa bisa Visa, bisa Mastercard. Oke guys, kita tunggu di luar saja. Oh, yang dan ini. Di sini ada WC. Nah, kalau kalian juga pengen tahu maps atau kalian mau lihat bagaimana jalur perjalanan di
Norwegia Utara. Kalian bisa lihat dari sini. Jadi tadi itu saya berangkat dari utara sini ya, terus ke Narvik. Nah, Narvik nanti kita menyeberang ke sini, ke Swedia. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita tunggu aja keretanya sampai tiba. Nanti kita lanjut lagi dan review bagaimana isi dalam kereta dari Norwegia menuju Swedia. Terima kasih. Jadi keretanya itu jam 3.11 ya, dan sekarang baru jam 2.40. Nah, ini ada kereta pembawa angkutan mineral, nggak tahu apakah itu batu bara atau apalah segala macam, nggak tahu. Karena Norwegia itu juga termasuk penyumbang mineral terbesar ya di Eropa ya, seperti minyak apa dan segala macam. Di lain sisi, sebagai pengekspor salmon terbesar di dunia, dia juga pengekspor mineral terbesar juga di Eropa terkhususnya. Jadi di sini juga ada tempat untuk parkir sepeda. Jadi semua udah teratur banget sih. Nah, ini dia. Jadi kita itu naik tren untuk keberangkatan stasiun terakhir itu ke Stockholm, ibu kota negara Swedia ya kawan-kawan. Banyak juga nih travel yang lagi nunggu kereta. Kayaknya mereka juga mau pergi ke Swedia kayaknya. Jadi sepengalaman saya semenjak traveling di Eropa, Norwegia termasuk negara yang tidak terlalu ramai ya, sepi. Tapi untuk traveler sekarang udah mulai ramai datang ke Norwegia karena mereka nyari alam ketimbang suasana kota kayak Eropa pada umumnya gitu. Oke kawan-kawan, nanti kita sambung lagi pas keretanya udah sampai. Terima kasih. Ya, jadi keretanya udah datang ya. Jadi ini penampakan kereta yang menuju ke Swedia. Sekarang kita langsung naik dan kita langsung cari kursinya. Dan kita langsung review bagaimana isi dalamnya. Aşağılara bakar şu. Oraya koyun, karşına koy. Aynen. El salla kameraya, el salla. GoPro'ya çek. Oke, jadi ini penampakan dalam keretanya ya. Agak simpel tapi bersih. Masih kelihatan tua ketimbang kereta-kereta di Poland atau di Jerman ya. Terus kita langsung lihat aja kursinya, nomor kursi dari tiket saya. Mungkin kita random aja kali ya. Jadi ini ada kayak tempat penyimpanan barang yang gede ini. Terus ada juga yang bus yang digantung seperti ini, seperti kereta pada umumnya ya. Jadi kita taruh sini aja kalau lebih oke.
Tapi untuk make sure lagi mendingan kita lihat di tiketnya aja. Itu jadi nomornya itu 2CL ya. 2CL gimana sih? Jadi sepengalaman saya semenjak naik kereta di Eropa, memang kita harus ikut sesuai nomor kursi. Tapi kebanyakan biasanya random sih. Kalau lagi sepi kayak gini, kita nggak perlu ada di kursi yang sama. Tapi kalau seumpamanya ramai atau petugas datang dan nyuruh kembali ke tempat duduknya, kita kembali ke tempat duduknya. Tapi untuk sekarang ini saya random aja di nomor kursi yang kesekian karena jauh lebih gampang untuk menyimpan barang juga di situ. Jadi ini dia. Jadi dia punya manual table ya yang bisa dilipat kayak gini. Masih kelihatan tua ya keretanya. Kereta zaman nggak tahu. Terus ada simpan plastik seperti ini. Yang bagusnya sih, yang membedakan dengan kereta yang lainnya kayak di Jerman, di Poland yang udah jauh lebih bagus, tapi dia nggak nyediain kantong sampah atau kantong muntah kayak gini. Tapi di kereta ini dia nyediain kantong muntah. Terus juga bagusnya dia ada kertas untuk melapisin rambut kita supaya nggak kotor gitu. Terus kita cek lagi yang lainnya. Tapi untuk sejauh ini keretanya cukup bersih sih. Terus kita bisa lihat juga ada tempat gantung di sini. Terus ada beberapa tempat bagasi, dan kita bisa lihat juga ini masih kekunci. Untuk hawanya agak lumayan oke. Dan ini juga harus manual ya. Rata-rata sekarang udah canggih sih, udah bisa kompas sendiri. Nah jadi ini yang kabin tertutup ya. Jadi ada nomor-nomornya juga di sini. Ini sih hampir sama kayak kereta di Rumania ya. Terlalu tua kayaknya. Tapi dia yang bagusnya tuh dia nyediain minuman di dalamnya sih. Jadi di sini juga ada bisa tempat penyimpanan barang, toilet. Nah, kita review langsung toiletnya kayak gimana. Ini dia penampakan toiletnya, cukup bersih sih, bersih banget menurut gue. Ini ada saklar untuk lampu, terus airnya sama seperti di bus, nggak keluar, nggak ngerti apakah ini macet atau memang saya yang katrok, nggak tahu. Terus ini ada tempat sampah, 1, 2, tisu, dan ini bersih untuk membersihkan, untuk ini kayaknya untuk lampu siaga. Sejauh ini oke sih. Sekarang saya masih nyari di mana kursi saya sih.
ribet. Zo zijn in naar boven was. Zo niet goed voor de week. Oh sorry, jadi saya salah lihat. Jadi seatnya itu nomor 44 ya. Jadi kita udah terlalu ke depan sih, ini untuk yang VIP kayaknya. Kita kembali lagi. Men det är bara att sätta det på den sidan sen när det börjar lugnas. Ya, jadi keretanya udah jalan pas jam 15.11 tepat waktu. Dan sekarang kita akan menuju destinasi terakhir, yaitu Abisko, Swedia. Kurang lebih perjalanannya sekitar 1,5 jam. Namun kereta ini akan terus berlanjut sampai ke ibu kota negara Swedia di selatan, yaitu Stockholm. Nah, untuk perjalanannya sendiri itu sekitar 18 jam lah dari Norwegia menuju Stockholm. Tapi saya cuma sampai ke ibu kota perbatasan antara Norwegia dan Swedia, yaitu Abisko. Bisa dilihat di sana ada petugasnya udah ngecek tentang tiket, dan di gerbong ini ada sekitar beberapa turis dari Jerman, dan bisa lihat sendiri pemandangan di luar cakep banget. Jadi saya mau sediain dulu tiket. Sekarang udah ada petugasnya yang ngecek, jadi kita langsung kasih lihat tiketnya. Jadi ini tiket, penampilan tiketnya. Sebentar. Jadi simple banget, cuman showing tiket ini, terus nanti dia ngeprint, terus dia lacak di bukunya. Jadi lokasi kita ada di sini dan Abisko ada di sini. Jadi kemungkinan sekitar 30 menit lagi kita udah nyampe.
Jadi banyak turis juga ini rata-rata, nggak tahu, dari kebanyakan sih dari Jerman ya. Tapi saya langsung cek deh, ini bener nggak sih, jangan sampai salah. Kalau stasiunnya udah benar sih, cuman apakah kita masih jauh atau gimana sih, gue kurang tahu. Ya udah bener ini. Udah bener. Aduh. Jadi kirain. Jadi sebenarnya Abisko tuh ada 2 station. Ini station pertama, ini Abisko Tourist Stationnya. Ya kan? Oh my god, hampir salah teman-teman. Jadi stasiun hotel tempat saya nginap itu, hostel tempat saya nginap itu masih ada ternyata ada di stasiun city centernya. Jadi masih ada sekitar kurang lebih 2 kiloan lah. Cuman lumayan juga kalau jalan kaki ya kan. Jadi tepatnya kayak gini. Jadi nanti kita turun di stasiun city centernya. Jadi saya naik lagi. Cuman nanti untuk Abisko National Parknya itu ada di stasiun ini. Jadi kita harus kembali lagi besok pagi. Cuman karena saya mau ke hotel dulu, jadi saya harus ke sana untuk booking dan simpan barang-barang saya. Nah, akhirnya udah sampai. Ini dia Abisko City Centernya. Jadi tampak seperti ini, kawan-kawan. Jadi tadi kita salah ya kawan-kawan. Jadi yang tadi itu Abisko Tourist Station itu untuk yang mau ke National Park. Tapi memang kita bakalan ke sana besok. Cuman nggak sekarang. Sekarang kita mau check-in hostel dulu yang nggak jauh dari stasiun. Dan coba kita lihat di handphone di mana lokasinya. Jadi terima kasih untuk mode transportasinya, keretanya sejauh ini cukup nyaman sih sebenarnya. Cuman ada beberapa yang kurang menurut saya. Tapi untuk sisi positifnya, keretanya bersih, penumpangnya nggak terlalu banyak, terus toiletnya oke. Namun kekurangannya karena keretanya udah tua kali ya, nggak tahu tahun berapa. Terus interiornya juga, di dalamnya juga udah lama, masih desain lama gitu, nggak seperti kereta-kereta Eropa yang baru. Tapi overall cukup oke. Perjalanannya juga mulus sesuai jadwal. Tapi menurut saya kalau untuk perjalanan jauh, menurut saya kereta ini kurang cocok sih untuk saya. Ya, dan kembali lagi kita cek di Google Maps lokasi hostel kita. Nah, lihat keretanya udah berangkat. Jadi kalau kalian ketinggalan beberapa menit aja bisa berabe. So, kita harus lihat dulu ini addressnya. Nama hostel kita Abisko Net Hostel and Buskis. Jadi ini tempat enternya kalau kita mau keluar dari stasiun. Ini dia.
untuk stasiunnya jauh lebih oke sih menurut saya ketimbang stasiun yang di Narvik ya. Padahal kalau menurut saya kota Abisko tuh jauh lebih kecil ketimbang Narvik, tapi untuk stasiunnya saya lebih milih Abisko. Jadi jarak hostel dari stasiun itu sekitar 220 meter. Kita harus lihat kemana arahnya ya. Jadi terkadang tuh maps kalau kalian ini nggak atur settingannya, biasa dia nggak mau jalan ya. Jadi kalian harus bacanya offline. Iya, jadi kita lewat sini. Ya. Sekarang kita udah nggak perlu lagi pakai peta. Jadi mau jalan sendiri, mau nggak perlu nanya orang. Yang penting internet aktif, bisa lihat maps, tahu jalan. Dan yang penting aktif, mau ngobrol. Jadi lokasi hostelnya ada di sebelah sana. Jadi untuk bahasa Swedia sama Norwegia itu nggak jauh-jauh beda, cuman beberapa kata dan aksen saja sih yang beda. Tapi rata-rata orang Norwegia dan orang Swedia itu paham satu sama lain. Sama kayak Indonesia sama Malaysia ya kan. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan siapa tahu teman-teman sekalian yang ingin jalan-jalan backpacker sendiri atau sama teman, dan untuk sama siapapun mau menggunakan moda transportasi, terkhususnya juga mau jalan-jalan ke Norwegia, ke Swedia, jadi bisa dapat referensi dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu bisa langsung komen, dan jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya. Semoga bisa berkembang. Terima kasih.